Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran hari ini yaitu tentang pembulatan dan penaksiran pecahan desimal. Semoga video ini bisa menambah kalian lebih mengerti lagi dalam pembelajaran materi ini, pembulatan dan penaksiran pecahan desimal. Yuk sekarang sebelum kita masuki penaksiran pecahan desimal, kita harus mengetahui dulu nih nilai-nilai tempat ya. Di sini contohnya 13,71. Nilai tempat yang dimaksud adalah yang di sini namanya per seratusan ya. Kalau dua angka di belakang koma namanya per seratusan. Sekarang kalau angka 7-nya atau satu angka di belakang koma namanya per sepuluhan ya. Di sini tidak muat. Nah, angka 3-nya namanya adalah satuan ya. Dan angka satunya adalah puluhan. Kalau di depan angka 1 ada angka lain, berarti itu namanya ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Kalau di belakang setelah tanda koma namanya persepuluhan. Kalau dua angka di belakang koma namanya perseratusan, tiga angka di belakang koma namanya perseribuan, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke yang akan kita pelajari, yaitu pembulatan pecahan desimal. Di dalam pembulatan pecahan desimal sama ada aturannya seperti pembulatan yang lainnya. Nah, di sini kita ke satuan terdekat dulu. Nah, kalau mau membulatkan satuan terdekat, yang dilihat adalah angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, oleh karenanya dibulatkan tetap ya. Tapi kalau misalkan sama dengan 5 ataupun lebih daripada 5, dia naik ya. Itu pedoman yang lalu-lalu kalian harus ingat. Sekarang kita masuk ke pembahasan satuan terdekat. Kita masuk ke angkanya ya. Contohnya adalah 3,74. 3,74 kita bulatkan ke satuan terdekat dulu deh. Karena ini satuan terdekat. Nah, ya. Kira-kira berapa sih hasilnya? Nah, sekarang kita lihat. Kalau di satuan terdekat, yang harus kita lihat adalah seperpuluhannya. Yang mana seperpuluhannya? Berarti seperpuluhan itu adalah satu angka di belakang koma. Nah, seperpuluhannya adalah angka 7. Sekarang 7 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar. Kalau dia lebih besar, berarti angka satuannya naik. Kalau naik berarti ini 3-nya berubah. Berarti kira-kira hasilnya adalah 4. Kalau kalian mau menulis 4,00 pun boleh. Karena pada hakikatnya angka 0 setelah
angka 0 setelah koma itu tidak ada artinya. Mau jawab 4 pun juga boleh. Sekarang kita coba contoh yang kedua ya, yaitu 0,92. Nah, kira-kira berapa ya pembulatan ke satuan terdekat? Ingat, yang jadi acuan kita kalau ke satuan terdekat yang kita lihat adalah per sepuluhannya ya. Yang mana per sepuluhan? Ini satu angka di belakang koma. Kita tulis 9 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Lebih besar. Kalau dia lebih besar, yang naik adalah angka satuannya. Yang mana angka satuannya? Ini dia nolnya. Berarti nolnya naik 1. Hasilnya adalah 1. 1 atau biasa yang kalau mau kalian tulis 1 koma. Nah, belakang koma jadi 00 semua. Ya. Kalau nggak ditulis 00-nya juga nggak apa-apa. Karena pada hakikatnya angka 0 di belakang koma itu tidak memiliki arti apa-apa, bisa dihilangkan ya. Sekarang kita coba yang kedua. Di sini ada per 10 terdekat, yang dilihat adalah per seratusannya. Nah, gimana ini? Sekarang kita masuk contohnya ya. 5,67. Kira-kira pembulatan ke persepuluhannya berapa ya? Sekarang persepuluhan itu yang mana? Persepuluhan itu ada di belakang koma. Ingat, kalau ada per berarti dia di belakang koma. 10 berarti satu angka di belakang koma. Sekarang kalau yang dilihat dari persepuluhan adalah perseratusannya. Perseratusannya yang mana? Ini dia angka 7. Nah, kita tulis 7 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar. Kalau dia lebih besar berarti yang naiknya adalah ini. Ya. Persepuluhannya yang naik berarti hasilnya adalah 5, karena dia naik 6-nya berubah jadi 7. Nah, angka 7-nya jadi 0 deh. Jadi 5,70. Nah, Bu, kalau mau nolnya nggak ditulis boleh nggak? Boleh banget. Atau 5,7. Ini adalah hasil dari pembulatan ke persepuluhan terdekat. Ya, sekarang contoh di dalam hasil operasi hitung ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah 3,8 ditambah 1,2. Kira-kira pembulatannya berapa ya? Karena yang sekarang, karena ada satu angka di belakang koma, berarti kita bulatkan ke satuan terdekat. Kalau satuan terdekat yang kita lihat adalah persepuluhannya. Kalian boleh langsung aja, nggak usah pakai coret-coretan. Karena dia 8 berarti kan dia lebih besar daripada 5. Nah, angka 3-nya kan naik, jadi tulisnya 4 ditambah. Ini yang dilihat adalah angka 2-nya, berarti dia lebih rendah daripada 5 atau lebih kecil daripada 5. Artinya satunya tetap, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5. Sekarang contoh yang kedua. 24,9
dikali 2,7. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ini masih kesatuan terdekat. Yang dilihat adalah persepuluhannya. Berarti yang naik atau yang tetap adalah angka 4. Berarti 9 lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar. Kalau dia lebih besar berarti angka 4-nya naik. Jadi berubah ya. Berarti jadi 5. 25 dikali. Nah, ini yang dilihat adalah angka 7. 7 ini lebih besar daripada 5. Jadi angka 2-nya ganti atau naik, berubah jadi 3. 25 kali 3 sama dengan 75. Ini adalah hasilnya. Ya. Begitupun juga dibagi ataupun dikurang juga sama. Ya. Sekarang kita masuk ke soal ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini bisa kalian mengerti. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.